Halo guys, balik lagi dengan Google Shopee. Dan di video kali ini kita akan melakukan figure pre-order sign up episode ke-28 untuk figure yang pre-order di-announce di September week 3 dan 4. Ini adalah list dari figure-figure yang akan saya discuss di video ini. Mudah-mudahan kalian suka dan tertarik ya. Dan untuk yang saya nggak bahas, tapi menurut saya menarik buat kalian, saya akan taruh semua figure tersebut di outro. Jadi tolong tonton videonya sampai habis ya. Sekarang kita mau lihat figure pertama yang akan saya bahas. Of course, dari the latest anime Licorice Recoil, kita lihat Nendoroid Chisato Nishikigi. Ini salah satu anime yang surprising buat saya. It's an original anime, tapi action dan story ya saya suka ya. Jadi Chisato ini adalah main karakternya. Dan untuk Nendoroid ini kelihatannya sih sudah bagus ya. Yang dari kita bisa lihat pas-pasnya juga ya sesuai yang kita lihat di animenya, jadi udah good enough menurut saya. Secara penampilan juga bagus, ada beberapa face partnya dan ada senjata juga di situ. Overall, I think this is a interesting Nendoroid figure, dan jika kalian suka Chisato atau Licorice Recoil, kalian boleh lihat figurnya dia ya. Lalu dari Dark Souls kita lihat Nendoroid Sigmire. Jujur aja, saya lebih kenal dengan Sigward karena saya main Dark Souls 3 dan sudah tamat berkali-kali, tapi Dark Souls jujur saya belum tamatin. Tapi saya tahu, karena saya banyak nonton video Dark Souls, saya tahu Sigmire siapa. Dan of course si Onion Knight ini sangat terkenal ya di kalangan yang suka Dark Souls. Di sini figurnya juga sudah kelihatan bagus dengan infamous Onion Knight armor, ada juga senjatanya dan ada shieldnya. I think overall this is quite a nice Nendoroid figure untuk Dark Souls ya. Dan of course karena nggak begitu banyak untuk figur Dark Souls, menurut saya ini oke ya. Lalu dari Spy Family kita lihat Power Parade Lloyd dan Anya Forger. Ini sebenarnya ada Yor-nya juga, tapi memang pasti announce pun Yor-nya belum kelihatan ya untuk sculptingnya seperti apa. Jadi of course yang di announce adalah si Lloyd dan Anya dulu. Di sini Lloyd-nya posenya lumayan bagus, dia pegang senjata dan seperti membuka suitnya ya. Overall secara penampilan untuk Power Parade ini lumayan oke untuk si Lloyd-nya ya. Dan untuk Anyanya dia posenya lagi tangan terbuka gitu. Sculptingnya sih si Anya bagus, secara penampilan sudah bagus. Dan yang interesting of course dia ada dua head part, yang mukanya yang lagi mulut terbuka dan yang iconic face-nya dia. I think these two Power Parade nice ya. Lalu masih dari Spy Family kita lihat Yor Forger seperti scale figure by Fnex. Jujur ini saya ada pro and kontra tentang figur ini. Secara overall appearance, sculpting dan paintingnya, dan untuk posenya saya suka banget ya. Kalian bisa lihat di sini secara sculpting menurut saya udah bagus, paintingnya sudah bagus, dan posenya juga bagus ya. Biasanya saya kurang suka, dan yang satu lagi saya kurang suka dari figur ini mungkin dari mukanya ya. I'm not sure dia kemiripannya kurang atau apa, tapi saya kurang kena dengan sculpting mukanya si Yor di sini ya. Maybe it's just me, please let me know. Lalu dari My Dress Up Darling kita lihat Marin Kitagawa swimsuit version seperti U-Scale dari Aniplex. Of course ini udah self explanatory banget. Ini salah satu iconic scene dari animenya, dia duduk suruh si Gojo ngukur, ambil ukurannya dia. Di sini ini yang swimsuit version dan lengkap, ada suasana seperti di kamarnya Gojo di situ ya, yang dia duduk di atas futonnya, ada tataminya di situ, dan ada beberapa barang-barangnya juga. Overall, I think secara penampilan ini sudah bagus, cara pose bagus. I think this is a really good figure ya untuk Marin Kitagawa. Lalu dari Jujutsu Kaisen kita lihat Kento Nanami seperti U-Scale by Extreme. Sebenarnya selain si Kento Nanami ada juga di announce untuk Toge Inumaki, tapi jujur yang menarik perhatian saya hanya si Kento Nanami. Di sini dia posenya saya suka ya. Dia lagi pegang dasinya dan ada senjatanya dengan ada efeknya di situ. Base-nya juga bagus. Tapi mungkin satu kritik saya tentang figur ini, saya kurang suka dengan stand-nya yang dibuat terpisah seperti itu. Mungkin lebih baik jika base-nya dilebarin sedikit dan stand-nya jadi part dari bagian dari base-nya, menurut saya lebih bagus. Tapi overall secara sculpting dan painting dan pose menurut saya udah keren untuk figur Kento Nanami ini ya. Lalu yang terakhir dari Tokyo Revengers kita lihat Amazing Yamaguchi Manjiro Sano atau Mikey.
Ini salah satu yang lumayan surprise saya, Amazing Yamaguchi buat ini, karena saya pikir bakal ada Figma-nya dulu, tapi of course saya suka banget ya. Walaupun saya belum pernah punya Amazing Yamaguchi figure, I heard a lot of good things about this figure. Dan untuk bikin Mikey yang banyak pose fightingnya, menurut saya bagus banget ya. Mungkin mukanya, sculptingnya bisa dibilang oke lah, not the best, tapi menurut saya sudah cukup oke. Tapi di sini ada banyak option untuk bikin pose-pose, terutama untuk fighting dan cool pose. Menurut saya, I think this is a really interesting figure. Dan jika kalian suka Mikey, kalian boleh lihat figur ini. Oke, sampai sini aja untuk figur pre-order roundup kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur yang saya pilih? Mudah-mudahan menarik buat kalian dan membantu kalian untuk pre-order. Untuk next video, saya masih mikir untuk apa untuk next videonya. Saya ada Revoltech si Woody dan Buzz yang 1.5, mungkin saya akan unboxing dari review itu. Saya ada Diora Mansion juga. Jadi saya ada beberapa pilihan ya, dan nanti saya akan decide. Saya akan post juga di community saya di YouTube nanti untuk next videonya. Dan untuk figur-figur yang saya tidak bahas tapi menarik buat kalian, saya akan taruh tersebut semua di outro ya. Jadi jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis. Jika kalian mau support saya, please consider to like, share video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching. I will see you in the next video. Bye bye.